Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pada malam ini pukul 19.15 saya akan menyampaikan situasi tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang dilaksanakan di 101 wilayah di Indonesia. Kami sampaikan sebagai laporan juga bahwasanya sampai saat ini secara umum situasi Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang melaksanakan Pilkada Serentak, dalam situasi kondisi kondusif, aman. Memang ada beberapa kejadian-kejadian, namun itu tidak menghalangi seluruh rangkaian kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara terhambat. Seperti yang pertama, adanya 9 TPS di daerah Sangihe Talaut yang belum bisa melaksanakan penghitungan suara dan pencoblosan karena kotak suara menuju ke sana terhambat oleh situasi cuaca, ombak setinggi 6 meter, sehingga direncanakan besok pagi jam 7 baru akan digelar pemungutan suara dan penghitungannya, tapi hanya 9 TPS. Kemudian yang kedua, adanya keributan antara pendukung paslon dengan warga yang akan melaksanakan pengambilan suara. Ini terjadi di wilayah Halmahera Tengah karena ada warga yang KTP-nya bukan di TPS itu tapi memaksakan untuk mencoblos di situ. Akhirnya oleh KPPS dengan bantuan petugas kepolisian bisa dihalau dan tidak terjadi keributan dan pemungutan suara dan penghitungan bisa berjalan dengan tertib. Yang kedua, adanya sweeping dari salah satu pasangan paslon terhadap para mereka yang akan melakukan pemungutan suara. Namun sebelum terjadi hal yang lebih buruk, sudah bisa dihalau oleh kepolisian dan pemungutan suara dan pencoblosan di wilayah Dusun Lukolamo Weda Tengah ini bisa terlaksana dengan baik. Ada 17 kejadian memang secara umum rata-rata menyangkut KTP. Jadi ada yang punya KTP ingin mencoblos di TPS yang dia tidak terdaftar di DPT tersebut namun memaksakan diri. Ini terjadi di beberapa daerah. Namun berkat kesigapan KPPS dibantu oleh aparat yang ada, tidak terjadi keributan dan yang bersangkutan diarahkan sesuai dengan alamat di mana TPS berada sesuai dengan KTP-nya. Kemudian ada juga tertukar surat suara. Artinya ada yang begitu dibuka kotaknya kosong, ternyata surat suaranya ada di TPS sebelah. Dari koordinasi dengan pihak KPU bisa diambil dan memang ada dan bisa dilaksanakan pemungutan suara dan pencoblosan. Tidak ada hambatan. Di daerah Gorontalo ada pembakaran rumah. Namun ini terjadi di meja kerja saja. Yang diduga dari salah satu simpatisan pasangan, dia masuk rumah salah satu calon mengambil HP, kemudian membakar meja, ada laptop yang terbakar. Kerugian tidak banyak, 10 juta, dan orangnya berhasil ditangkap atas nama Anggi Pikaya, sekarang sedang diproses secara hukum. Kemudian adanya adu mulut antara tim ses paslon. Ini di Halmahera Tengah juga. Ada juga yang tidak punya KTP, namun merasa warga tinggal di situ, dia memaksakan untuk ikut mencoblos. Ini tidak diperkenankan oleh KPPS. Ada protes warga yang tidak mendapat surat undangan di daerah Morotai. Ini juga bisa diredam setelah koordinasi dengan pihak penyelenggara, didata ulang dan bisa ditangani dengan baik. Situasi kondusif. Kekurangan surat suara terdapat di Desa Dori Pewut, Kabupaten Lembata. Ada 36 surat suara yang kurang
dengan koordinasi dengan pihak KPU, akhirnya bisa dipenuhi surat-surat tersebut dan tidak ada permasalahan. Adanya kesalahpahaman warga dengan KPPS ini terjadi di Kecamatan Lubatukan Lembata juga. Seorang istri daripada warga setempat dengan membawa KTP yang lama, tapi tidak boleh mencoblos karena tidak terdaftar di TPS tersebut. Jadi beda TPS karena beda alamat. Setelah diberikan penjelasan, diarahkan ke TPS yang bersangkutan, situasi kondusif. Kemudian adanya pelanggaran pencoblosan. Ada seseorang yang menyuruh temannya mengatasnamai nama tertentu dengan identitas tertentu, mencoba mencoblos di TPS tertentu, ya, di daerah Lewa Lubeta, ya, Lewo Leba Utara, NTT, dapat diamankan dan diarahkan. Kemudian masalah-masalah klasik seperti DPT tidak sesuai dengan data di masyarakat. Akhirnya pihak KPUD setempat bersama-sama meluruskan. Ini terjadi di Maluku Tenggara Barat dan situasi bisa dikendalikan dengan mengarahkan mereka-mereka yang tidak terdaftar di DPT, dilihat identitasnya, kemudian diarahkan kepada TPS yang sesuai dengan identitasnya. Terakhir, masih adanya konvoi pendukung paslon. Ini di Aceh. Namun belum terjadi insiden, sudah dihadang oleh petugas, dibubarkan untuk tidak mengganggu atau terjadi gesekan dengan simpatisan paslon yang lainnya. Kami laporkan juga dari penanganan selama prosesi pilkada setempat ini, yaitu dari persiapan pelaksanaan yang isinya di masa kampanye, masa tenang, dan seterusnya. Ada laporan atau temuan sebanyak 255. Ini masih berjalan. Terutama masalah yang terjadi di era kampanye yang paling banyak adalah 178. Kemudian yang masuk dalam pembahasan dan ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk diteruskan sebanyak 145. Kemudian yang diteruskan ada 12 kasus. Nah, dan 12 kasus ini disidik dalam kaitan tindak pidana pemilu. Sampai saat ini yang sudah masuk tahap 2 ada 9 perkara. Artinya berkas perkara dan tersangka sudah diserahkan ke penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam peradilan. Secara umum situasi kondusif. Di Jakarta sendiri khususnya tidak ada kejadian yang berarti. Semua melaksanakan kewajibannya dan antusiasmenya luar biasa. Dinamikanya luar biasa. Beberapa insiden kecil, namun tidak berarti tidak masuk dalam laporan kejadian perkara dalam tindak pidana pemilu. Dan situasi ini terjadi berkat partisipasi dari kita semua, yaitu masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, kemudian dari masing-masing simpatisan paslon, dari paslon sendiri turut serta menciptakan situasi yang kondusif sehingga pelaksanaan pilkada di Indonesia pada saat ini berlangsung aman, terkendali, dan tidak ada hambatan yang berarti. Khusus di Jakarta juga kondusif, tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau hambatan yang berarti. Saat ini petugas kepolisian masih mengawal kotak suara sampai kepada PPK, dikawal dan di PPK diamankan, disegel, ya, dan dijaga. Kemudian selanjutnya petugas polisian dibantu TNI masih melakukan patroli-patroli untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, menjaga situasi jangan sampai ada kotak suara yang diganggu atau kotak suara yang diperlakukan sedemikian rupa sehingga untuk dihitung kembali menjadi bermasalah. Kita jaga terus sampai kepada penghitungan selanjutnya selesai dan diumumkan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak,
Dari peristiwa tadi hari ini khususnya pencoblosan dari peristiwa yang masuk ke Mabes Polri, apakah sudah dikategorikan juga mana yang pelanggaran pidana, mana yang pelanggaran administrasi dan yang lain? Hari ini tidak ada ya secara khusus. Ada insiden kecil namun bisa ditangani di Jakarta Pusat. Ada pemukulan memang tapi di luar daripada TPS yang ditangani oleh Polres Jakarta Pusat. Namun tidak mengakibatkan jalannya TPS di sekitar situ terhambat. Dan itu kalau di luar daripada masalah-masalah di TPS itu kita anggap tidak pidana umum, bukan tidak pidana pemilu. Pak, kasus pelanggaran pemilu yang masuk penyidikan itu kasus apa aja? Ya, diantaranya ada dalam tahap persiapannya ditemukan ijazah palsu. Ya, kemudian ada peristiwa menghalangi dalam prosesi kampanye, jadi menghalangi paslon untuk kampanye. Kemudian berikutnya kebanyakan masalah merusak alat-alat peraga sewaktu kampanye berlangsung, seperti baliho, spanduk, dan lain-lain. Itu di mana aja Pak ditemukan? Di mana aja ditemukan? Di daerah mana? Iya, di menyebar merata ya, merata rata-rata di Jakarta juga ada, di daerah-daerah lain juga ada. Pak Rikwanto, katanya Jakarta Timur itu ada anggota Dewan DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Pak Rikwanto Sinaga itu ketahuan membawa masa palsu untuk ikut memilih Pak 30 orang. Itu ada monitor atau Itu di Jakarta Pusat. bukan Jakarta Timur? Bukan. Jakarta Pusat pada pemukulan ya Pak? Ya itu termasuk salah satu diantaranya ya. Oh gitu. Ya itu rangkaiannya. Jadi adanya seorang yang mengaku anggota dewan, mengaku pengawas melihat TPS. Ada saksi yang tidak menggunakan seragam sehingga ditegur. Namun cara menegurnya tidak simpatik sehingga petugas KPPS dengan polisian yang ada di situ melerai dan mencoba untuk menjauh dari TPS. Nah, situasi kondusif tidak ada masalah. Namun tidak lama kemudian muncul adik daripada anggota dewan tersebut melakukan pemukulan kepada seseorang jauh dari TKP TPS dan itu diamankan oleh Polsek Gambir. Selanjutnya diproses. Tapi Pak itu benar anggota DPRD Pak? Mengakunya demikian. Tapi rombongan 30 orang itu? Tidak. Jadi memang rombongan tapi bukan maksudnya untuk apa-apa ya. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.